Masih cemburu? Udah enggak sih. Jangan gampang cemburu dong. Apa-apa cemburu. Kamu harus percaya sama saya. Ya? Saya nggak cemburuan, tapi kamu juga suka gitu kadang-kadang. Ya, itu kan karena saya sayang sama kamu. Ya saya juga karena saya sayang sama kamu. Ya udah, saya mau pulang, udah ditungguin mama. Oke, hati-hati ya. Udah. Dah. Bye. Hati-hati ya. Permisi mas. Ya. Saya mau bertemu dengan Mas Arya. Mas Aryanya ada, Mas? Anda siapa? Saya Guntur, Mas. Saya disarankan sama Pak Darmawan untuk ketemu dengan Mas Arya. Ini kartu namanya, Mas. Di belakangnya ada pesannya, Mas. Iya, saya Arya. Oh, ya, saya Guntur, Mas. Silakan mas. Ya. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Marina duluan. Ya, silakan Ibu. Marina. Ya, Teleponnya lama. Permisi ya, Nak, saya mau lewat. Silakan, silakan. sebentar ya. Ngapain habis kali ya? Iya, Pak. Kalau kan kita lagi ada langganan loh. Ya? Thank you. Loh, kamu kok ada di sini? Kamu turun di mana waktu itu? Di dekat-dekat sini. Habis terlalu jauh kalau di terminal. Kok kamu nggak bangunin saya sih? Ya, saya sih nggak tega bangunin kamu. Kamu tinggal di mana? Kok kamu bisa ada di sini? Di losmen di ujung jalan ini. Hah? Di losmen itu? Saya tinggal di seberangnya. Rumah gedungan itu. Iya. Jadi ngapain kamu nelfon di sini? Ya nggak enak sama Bude. Soalnya saya mau interlokal nyokap saya yang di Jakarta. Mau ngasih tahu kalau besok tuh saya mau pulang ke Jakarta. Yang tadi itu siapa? Bude kamu? Oh, bukan. Itu sih baru kenal di sini. Setiap jam segini, udah beberapa hari ini, dia tuh selalu nungguin anaknya interlokal yang lagi ke Jakarta itu. Kamu ngapain ke sini? Mau nelpon doi ya? Enggak. Mau nelfon nyokap? Emang kapan kamu mau pulang ke Jakarta? Nggak tahu nih. Tergantung perintah nyokap. Kalau saya sih pengennya besok. Mama kan sudah bilang, tugas ini nggak gampang. Dan Surabaya itu bukan kota kecil, Indra. Makanya Mama ngandelin kamu. Ma, saya ngerasa seperti orang bego, Ma. Nanya alamat sana-sini tanpa foto dan data-data yang lengkap. Biarpun saya ketemu langsung atau papasan langsung dengan orangnya, Ma, saya nggak bakal ngenalin dia. Saya rasa jalan terbaiknya saya bareng Mama nyariin dia. Loh, Indra, kamu kan tahu papa kamu masih sakit, belum sembuh benar. Nggak mungkin Mama ninggalin papa sendiri. Gini aja deh, kamu coba beberapa hari lagi. Kalau ternyata gagal lagi, ya apa boleh buat. Yang penting kamu sudah berusaha semaksimal kamu bisa. Ya deh, Ma. Mama doain deh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sebelum makan, kamu menyinggung-nyinggung soal keinginan kamu untuk berumah tangga lagi. Janjinya habis makan, Mas mau bilang siapa orangnya. Ya. Kok sulit amat sih, Mas, bilangin siapa calonnya, Mas? Tapi janji, jangan kaget dan jangan menertawakan saya. Nadia, adiknya Indra, buronan polisi yang dulu pernah bersembunyi di sini. Saya tahu, pasti akan kaget. Tapi itu kenyataan. Kalau dilihat dari segi usia, memang Nadia pantas menjadi anak saya. Tapi itu pilihan saya.
Jadi masalah Nadia yang kamu bicarakan bersama Indra waktu Indah datang ke sini. Ya, kurang lebih begitu. Terus bagaimana dengan Indra? Dia setuju kalau seandainya Mas kawin sama adiknya? Kalau dia setuju, saya sudah bilang dari kemarin-kemarin. Ini masalahnya bukan hanya Indra, tapi Nadia. Saya mau minta tolong sama kamu. Bicara sama Indra agar dia mau membujuk Nadia bersedia menjadi istri saya. Ayo, kita berangkat. Tadi bude saya nanya ke saya, kenapa kamu nggak mau datang ke rumahnya dia? Padahal kita kan mau dianterin sama supirnya bude ke terminal. Terus, kamu bilang apa sama Bude? Ya, saya bilang aja, kamu biarpun keren, tapi kamu pemalu. Kamu bisa aja. Udah deh, yuk. Ya udah deh, nanti ketinggalan bis lagi ya. Oke, jangan lupa datang ya. Bye. Waktu. Selamat malam, Mas. Baik. Selamat malam. Malam, Mas Dokter. Gimana? Udah dapat orang yang kamu cari? Belum, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih. Seharusnya yang namanya tamu tidak perlu dibebani dengan pekerjaan. Nggak apa-apa, Mbak. Melakukan sesuatu bukan merupakan beban bagi saya. Tapi merupakan diskon yang luar biasa yang saya terima karena saya bisa menginap di sini, Mas. Kebetulan, Guntur. Kita ini kekurangan orang. Ya, saya kasih tawaran gimana kalau seandainya Guntur kerja sama saya part-time. Jadi asisten saya. Jadi asistennya Mas Arya. Waduh. Terima kasih, Mas Arya. Terima kasih, Mas ya. Sama-sama. Ini biar sama lain. Jadi, kamu bener-bener nih nggak mau mampir ke rumah saya? Bukannya nggak mau, tapi saya belum siap. Kamu kan tahu sendiri alasannya kenapa. Saya belum pernah ketemu orang yang kepalanya keras melebihi batu karang seperti kamu. Saya juga baru sekali ini ketemu orang yang suka ngeyel kayak kamu. Bye. Halo sayang. Kok mama nggak ke kantor sih? Kan kamu bilang mau nyampe Jakartanya pagi. Jadi mama bilang ke kantor kalau mama mau datangnya siang. Kan mama nunggu kamu dulu.
Mana cowok yang kamu ceritain di telepon? Dia masih malu-malu ketemu mama. Biasa, cowok kalau pertama-tama malu-malu, lama-lama juga malu-maluin. Kok mama ngomongnya gitu sih? Dia nggak kayak gitu orangnya. Mama sembarangan aja deh. Kan mama cuma bercanda, sorry ya. Ya udah mah, masuk yuk. Laper nih. Yuk. Bagaimana? Kamu nelpon mama, kamu bilang kamu baru menyelesaikan tes pertama. Lalu tes yang kedua kapan? Tunggu hasil tes tahap pertamanya dong, Mas. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat saja. Dan jangan keluaran kemana-mana. Nanti sewaktu-waktu ada panggilan untuk tes kedua, kamu sudah siapkan? Baik, Pak. Saya ke kamar dulu. Arya, kamu udah undang keluarga kamu untuk acara promosi hotel kita besok? Udah. Saya udah undang semuanya kok. Adik saya yang suka nongkrong di sini dulu juga udah saya undang karena dia udah kembali dari Surabaya. Oh ya? Mana surat-surat yang harus ditandatangani papi? Halo, kamu di mana? Saya lagi keluar dari tempat fitness. Ya, barusan aja saya nelfon ke rumah kamu. Nggak bakalan lah kamu ngetemuin saya kalau kamu telepon ke rumah. Karena kamu tahu kan, dari pagi sampai malam itu saya pasti di hotel. Kamu tuh jadi orang kok GR banget sih. Saya nelfon ke rumah kamu, bukannya nyariin kamu. Tapi saya nyariin Nadia. Karena saya mau nawarin kerjaan buat dia yang lingkungannya lebih bagus. Thank you sayang. Kata Nadia, besok kamu bikin selamatan renovasi hotel. Kok kamu nggak bilang sama saya sih? Iya. Saya sengaja memang nggak kasih kabar ke kamu gitu. Karena saya mau bikin kejutan. Saya rencananya mau datang langsung ke kamu. Saya mau langsung undang ke kamu. Ya, makanya saya nggak telepon dulu. Saya cuma pengen lihat reaksi kamu tuh gimana. Sorry, saya sibuk banget. Ya, nanti saya kesana deh. Tunggu aja, oke? Ya udah, sampai ketemu nanti ya sayang. Dah. Bye. Aduh, jantung saya hampir copot. Kamu terima telepon dari siapa sih? Kok kayaknya romantis banget? Hati saya sedang berbunga-bunga. Saya udah nggak sabar gitu, deg-degan menunggu selamatan hotel besok. Mungkin saya terlalu senang jadi kesannya romantis. Arya, kamu belum jawab pertanyaan saya. Saya kan nggak janji untuk jawab semua pertanyaan kamu. Oke, saya jawab pertanyaan kamu. Barusan yang telepon saya Jimmy, teman SMA saya dulu. Dia pesimis gitu, dia bilang nggak mungkin lah saya bisa melakukan ini semua. Tapi besok saya undang, nanti saya kenalin sama kamu. Oke, saya akan bilang sama dia kalau kamu adalah tukang sulap yang luar biasa. Karena kamu yang menjadikan hotel kita tampil beda. Tahu nggak, Ndra? Saking senangnya kamu udah pulang, saya jadi lupa ngasih tahu ke kamu, Ndra. Waktu kemarin kamu ke Surabaya, ada cewek namanya Ami yang terus-terusan nelfon ke sini. Dia nyariin kamu terus gitu. Ami? Ami. Mau ngapain dia? Loh, kok malah kamu nanya saya? Ndra, daripada muka kamu berubah jadi jelek karena kamu penasaran,
Kenapa kamu nggak coba telepon Ami aja, cari tahu apa yang dia mau? Saya ke rumahnya sekarang. Ngapain kamu senyum-senyum? Gak apa. Rumah Ami ya? Dadah! Have fun ya di rumah Ami. Ada yang jatuh cinta ya kayaknya. Paling-paling Mas Mukhtar mah yang datang. Sepertinya Mohtar kecewa kita belum bicara sama Indra. Tapi kan bukan salah kita, Ma. Indra aja masih di Surabaya. Saya sudah di sini. Indra, panjang umur kamu. Baru aja diomongin. Iya. Ada apa sih Tante? Saya dengar Mukhtar ingin bicara dengan saya. Ami, lebih baik kamu jelasin terus terang sama Indra. Begini Indra, Mas Mukhtar ingin melamar Nadia. Apa? Mukhtar! Saya sudah pernah peringatkan sama kamu, Mukhtar. Jangan coba-coba mengganggu adik saya dengan cara apapun. Kalau kamu masih mengganggu adik saya, akan saya pecahkan kepala kamu. Siapa bilang saya mengganggu adik kamu? Ibu dan adik kamu bilang, kamu punya niat untuk melamar adik saya. Dan niat kamu itu, Mukhtar, sangat mengganggu saya. Saya tidak mau ribut. Saya mohon, kamu keluar dari sini atau saya telepon polisi. Silahkan, saya nggak takut. Tapi sebelum kamu menyentuh telepon, akan saya pecahkan kepala kamu. Untuk itu, Mukhtar, saya siap masuk penjara. Ini kantor. Tolong bicara agak sopan. Germo seperti kamu, yang ingin menjual adik saya kepada buaya ini, tidak pantas bicara kesopanan. Indra, jaga mulut kamu. Kamu jangan banyak bicara, Mukhtar. Dan kamu ingat baik-baik. Tangan saya pernah kamu rasakan. Sekali lagi, Mukhtar. Sekali lagi saya peringatkan sama kamu. Jangan coba-coba melanggar peringatan saya. Tangan saya ini akan bicara lebih keras lagi. Itu dia kakak Nadia yang dulu ngeroyok saya. Papi sudah tahu? Ngapain dia kesini, Pi? Dia bilang, Papi jangan coba-coba melamar Nadia buat kamu. Jadi Papi sudah bilang sama dia bahwa saya minta Papi melamarkan Nadia untuk jadi istri saya. Ya, dan gagal total. Lebih baik kamu menjauhi dia. Sekarang, apa lagi yang perlu dibicarakan? Tolong, Pi. Coba sekali lagi bicarakan dengan dia. Enggak. Di luar sana, ribuan gadis yang lebih cantik dari Nadia. Dan Papi sanggup melamarkan buat kamu. Selama ini saya merasa benar-benar sudah mengenal Bapak. Tapi ternyata belum seberapa. Kamu belum tahu siapa saya dan bagaimana saya yang sebenarnya. Nanti kamu bakalan lihat sendiri bagaimana Nadia berlutut dan memohon agar saya menikahi dia.
kamu kelihatannya kok capek banget sih. Gak usah terlalu diforsir lah tenaganya, nanti kamu sakit lagi. Terpaksa, karena saya harus berpacu dengan waktu. Ya, supaya acara selamatan besok malam sukses. Tapi itu udah hampir selesai kok. Tinggal satu tugas besar. Setelah itu saya mau pulang, saya mau istirahat. Tugas apa lagi sih? Memohon kamu, papa sama mama kamu, supaya hadir dalam acara selamatan besok malam. Ya udah, kamu pulang dulu deh, kamu istirahat. Nanti biar saya yang bilang sama papa. Tapi mungkin mama nggak bisa datang karena masih di luar kota. Thanks ya, buat perhatian, pengertian, dan kesabaran dari kamu. Saya harap nanti setelah semuanya ini sudah selesai, kamu lebih banyak waktu buat saya. Thanks. Loh, kamu kok di sini? Ini rumah saya. Seharusnya saya udah nanya sama kamu. Enggak, saya cuma disuruh Mbak Siska untuk nganterin mapnya Mas Arya yang ketinggalan. Kamu kenal di mana sama abang saya? Saya cuma bantu kerja di sana untuk acara selamatan besok di tempat Mas Arya. Kamu datang kan? Datang. Terima kasih. Yuk. Halo. Bisa bicara dengan Feby? Iya, saya sendiri. Hai, apa kabar? Ini Indra. Hai juga, baik. Kamu besok malam ada acara nggak? Belum ada yang khusus sih. Emangnya kenapa? Kamu ngajak jalan? Enggak. Kamu ingat nggak? Saya pernah cerita tentang kakak saya yang mau merenovasi hotel. Nah, besok malam dia bikin acara selamatan untuk memulai renovasi itu. Kamu mau nggak saya undang ke sana? Acaranya di mana? Oh ya udah. Jam berapa kamu jemput saya? Iya. Udah, alasan kamu nggak usah diulangin deh. Ya udah, sampai ketemu sana ya. Bye. Bye. Siapa sih yang telepon kamu, Feb? Itu mah cowok yang Feby ceritain waktu itu. Payah nanti tuh mah. Dia masih tetap nggak mau ketemu mama sebelum dia itu bisa kerja dan mandiri. Sayang, kamu itu harusnya bersyukur ketemu cowok yang punya tanggung jawab seperti itu. Ya tanggung jawab sih bener mah, tapi kalau urat malunya kegedean kan payah juga mah. Kalau kamu harus milih, kamu pilih yang mana? Urat malunya gede tapi dia punya tanggung jawab, atau urat malunya kejepit tapi dia cuma bisa ngegombal aja? Ya yang tanggung jawabnya besar dong mah. Cuma jangan gila kerja kayak papa tuh. Kerja di luar negeri, tapi dalam setahun pulangnya cuma sebulan. Siska, ini mama saya. Siska. Ini papa saya. Siska. Sini dong kamu. Ini adik saya Nadia. Halo, Nadia. Arya sering banget cerita tentang kamu. Cerita apaan kamu? Bagus nggak yang ceritain? Harus dong. Semua cerita tentang kamu kan bagus. Oke lah. Nah, kalau ini jagoan. Adik saya juga. Indra. Kalau sama Vina, saya rasa kamu sudah cukup mengenal kan? Hai. Ya, silakan. Ya, Pak, Ma. Selamat malam. Silakan. Maaf, Papa terlambat. Kirain papa nggak datang. Oh, Papa harus datang dong.
Papa harus memberikan selamat pada Arya, calon mantu Papa yang mulai meraih impiannya. Pak, jangan ngomong gitu dong. Di sini kan bukan tempatnya. Nggak enak kalau denger orang lain. Tapi kan emang kenyataannya begitu kan? Ya, tapi kan belum resmi, Non. Oke, kita ke sana. Yuk. Sudah lama kamu datang ya? Baru. Ayo. Saya kenalin sama orang tua saya dan adik saya. Boleh. Tapi nanti kalau kamu ke Surabaya lagi, saya akan kenalin kamu sama ibu saya. Ya, tapi sekarang saya kenalin kamu kepada orang tua saya. Oke? Ya. Nah, ini papa saya dan ini mama saya. Kalau dengan Pak Darmawan saya sudah kenal, Mas. Selamat malam, Om. Mudah-mudahan kamu betah di sini dan terus membantu Arya. Terima kasih, Om. Dan yang satu lagi ini adik saya Nadia. Halo, Halo, Guntur. Nadia. Dan yang ini calon kakak ipar saya Vina. Halo. Sebentar ya. Mohon perhatian sebentar. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Hartono. Kepada Bapak Hartono, kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Malam ini merupakan awal kembalinya saya secara serius ke usaha perhotelan. Yang pernah saya telantarkan selama ini dikarenakan rasa pesimisme saya melihat situasi yang kurang menentu akhir-akhir ini. Saya merasa sangat beruntung mendapatkan seorang anak muda yang bernama Arya yang telah mampu mengobarkan rasa optimisme saya sampai saya saat ini berada di sini. Selanjutnya, acara malam ini merupakan selamatan atas renovasi kembali hotel kami. Besar harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan dorongan moral serta doa restu kepada kami, sehingga kami dapat mewujudkan impian kami menjadi kenyataan. Acara selanjutnya merupakan pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Bapak Darmawan. Karena bagi saya, beliau adalah orang yang paling tepat mendapatkan kehormatan ini. Beliau adalah seorang ayah yang telah berhasil mendidik anaknya sebagai seorang pekerja yang keras dan gigih seperti Arya. Terima kasih. Baik para hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kami persilahkan untuk menikmati hidangan makan malam yang telah kami sediakan di sisi kanan kolam renang ini. Kami persilahkan.
ada di sini, gimana kalau kita bicarain soal pertunangan saya sama Arya? Siska, ini bukan saat yang tepat untuk bicara soal pertunangan. Lebih baik kamu ngomong sama Arya. Suruh dia bicara sama orang tuanya buat kelamar kamu. Papi siap kok menerima mereka kapan saja. Apa kamu berniat untuk punya hubungan khusus dengan Siska? Maksud saya, supaya Pak Hartono tidak bisa menggeser kedudukan kamu. Vina, kamu jangan cemburu dulu dong. Ini kan cuma strategi bisnis. Kamu baru selesai pekerjaan, atau kamu nggak bisa ninggalin partner kerja kamu yang perempuan itu? Asal kamu tahu aja ya, sekarang ini saya merasa saya ini seperti ban serep. Setelah kamu puas dengan perempuan itu, kamu baru datangi saya. Pi, mumpung orang tuanya Arya di sini, gimana kalau Papi bicarain masalah pertunangan saya sama Arya? Saya bahagia sekali. Acara malam ini begitu sukses. Arya, sorry ganggu. Ada apa? Kamu lihat Vina nggak? Tadi kan sama kamu. Ya tadi sih emang sama saya, cuma barusan papanya nanyain si Vina. Terus saya cari Vina udah nggak ada. Ya, sebentar ya. Saya cari. Pak, ini barang yang ditemukan di mobil korban, Pak. Halo? Halo ya, selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Saya Komisaris Polisi Henry, Pak. Pemilik handphone ini sekarang mengalami kecelakaan. Vina kecelakaan. Saya cari papanya. Ada apa sih, Nat? Vina kecelakaan. Kelihatannya Arya begitu panik sampai-sampai dia pergi tanpa pamit. Sekarang siapa yang nggak panik coba? Kalau calon istrinya mengalami kecelakaan. Calon istrinya? Iya. Loh, emangnya Arya nggak kasih tahu kamu? Kalau udah selesai renovasi hotel ini, Arya sama Vina kan akan langsung menikah. Menikah?